Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum mulai saya akan mempersembahkan dulu. Terlihat ya? Nah, ya. Ini kelas baru ya? Iya. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak. Rambutnya kayak Rangga. Ih, saru bebean. Ya, boleh gitu. Bisa. Bentar ya. Itu kenapa? Ih, ada semut. Ih, bisa nggak, Pak? Di sini ada bibit nggak ya? Nggak tahu, Pak. Dan sebelumnya kita akan perkenalan dahulu karena saya di sini guru baru. Oh, gitu. Jadi pertama-tama saya mohon maaf karena baru pertama kali mengajar di kelas yang baru ini. Ini kelas apa ya kalau boleh tahu ya? Kelas 6. Kelas 6 itu harusnya sudah bisa untuk maju ke depan dan menjelaskan apa yang sudah diketahui kan? Enggak. Kan sama gurunya. Masih baru satu. Iya, Pak. Kalah dong sama itu anak sekolah. Coba dibanding kan nggak boleh kayak gitu. Kalau kan saya guru. Guru Kakak jadi juga guru. nggak sepatu suku saya kok. Gong. Ayo apa? Oh ya, ini di mana asalnya ya? Kali apa ini, Pak? Ini tuh. Bukan sih. Oh, ya maaf ya. Maaf ya, Pak. Biar, Pak. Saya absen dulu ya. Oke. Yang pertama Agil. Alvin. Berapa? Alvinnya kenapa? Saya belum bisa, Pak. Saya bisa, Pak. Bulan dimainin. Ada jadi bisa sakit. Kemarin main sama Akil. Iya, Pak. Mungkin akal. Terus Nasifa. Hadir, Pak. Intan. Hadir, Pak. Surya. Hadir, Pak. Firman. Firman tuh sakit, Pak. Kalau nggak pernah masuk itu Firman itu, Pak. Nggak lihat tuh. Terus dia. Hadir. Itu ya. Hadir. Yang terakhir dia. Aduh. Yang tidak ada cuma si Firman sama Alvin ya. Kelas ini juga ya. Oh, ini. Ini tuh ini. Itu kipas anginnya. Iya. Bapak mau kipas angin? Nih. Itu apa? Itu beli di mana, Pak? Ini saya beli di Shopee kemarin. Buat apa ya, Pak? Enggak sih cuma 100. Aku jajan cuma 2.000, Pak. Jadi ini tuh sangat berfungsi adik-adik. Buat apa? Jika laptop kita sering dipakai dan laptopnya Kan panas, belum punya laptop, Pak. misalkan nanti sudah gede ya kan. Nah, Emang kalau udah gede pasti punya laptop, Pak? biasanya kalau pas kuliah butuh laptop. Oh, gitu ya, Pak. Iya. Ini karena masih awal dan kita jangan langsung ke pelajaran ya. Kita bisa ngobrol cerita dulu ya, karena kita masih baru. Tapi pengen pulang, Pak, lapor. Sebentar ya. Di sini pastinya kok punya loh. Ini fasilitas kelas ya? Iya, Pak. Ya, Pak, itu beli panggung kelas kita, Pak. Bagus ya. Iya, Pak. Apa mau beli?
berapa? Berapa jual? Mahal Pak. Itu harganya 1 juta. Namanya apa yang disebutnya? RI. Ada cuma oke. RI Porter. Itu. Oh, ini. Kita mau nyanyi ya Pak? Kita pertama nggak nyanyi, kita dengerin dulu. Oke. Dengerin apa Pak? Apa ya? Oh iya juga ya, biasanya kalau makan ini ramai-ramai. Kan udah kelas 6. Udah kelas udah gede ya. Iya Pak. Kan udah mau SMP. Nanti kita bikin sama Surya. Iya. Iya Pak. Surya galak Pak. Itu pokok. Ya ketua kelas Pak. Itu ada dia atau udah hafal lagu Indonesia namanya? Udah Pak. Ini nggak perlu pakai instrumen ya? Ih pakai apa? Ini soalnya bikinnya menurutnya. Biasanya di sekolah ini selalu pakai instrumen Pak. Oh gitu ya. Coba bentar ya. Namanya ini. Ini apa? Coba lihat. Iya. Soalnya ini di sekolah. Saya baru bikin soalnya. Terima kasih ya. Jadi, dia bisa berdiri untuk nyanyikan lagu Indonesia Raya. Terus dulu dia ada di kelas. Bentar ya. Belum ini karena bukan di sekolah ini. Karena lagi di sekolah ini. Yuk. Jadi, Indonesia. bentar ada lagi ya. Indonesia. Ayo, Hilang banget nih kita.
Yuk, sendiri yuk. Indonesia, tanahku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku dan ku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan, Ibu. Pada hari ini untuk mengawal kegiatan, saya mau tahu dulu nih, kira-kira tahu nggak sih tentang Indonesia itu? Negara kita. Indonesia itu negara, terus apa gitu? Kalau dengan kata Indonesia itu, kira-kira apa yang terpikirkan oleh kita? Merah-merah ini. Merah putih, apalagi Kayak pesona alamnya. pesona alamnya. Kalau Raja Ampat masuk ke Pancasila. Pancasila. Terus kalau dari sebelumnya dari kelas 1 sampai kelas 5 ada materi bahasa Indonesia nggak? Ada. Ada. Itu bahasnya apa tuh? Cerita Pak. Cerita. Nah di sini kita akan membahas tentang cinta Indonesia. Ini materi ini dibimbing oleh dosen kita, siapa? Bu Arum Ratnaningsih, MPD. Nah, pertama kita speaking lagi ya. Yuk, berdiri yuk. Tangan ke. Nah, tangan ke atas Menggapai bintang, tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Tunjukkan kaki, siap berjalan. Putar, tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua jembatan panjang.
jari kiri ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, dunia hati siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu-lung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, dua jari kiri ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Gimana? Ini sangat semangat sekali bagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan memiliki 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama kita akan mempelajari tentang kalimat perintah. Di sini ada yang sudah tahu apa itu kalimat perintah? Menyuruh, Pak. Ya, kalimat buat menyuruh. Contohnya apa? Berinan. Buanglah sampah pada tempatnya. Bagus. Dian. Satulah ruang kelasku. Oke. Nah, berikutnya kita akan mempelajari huruf kapital. Huruf kapital itu apa? Huruf yang besar. Huruf yang besar. Contohnya seperti apa? Nah, besar. Seperti ini ya. Ini ada V besar, ada kecil, gitu kan? Jadi sudah paham ya, ini kan materi kelas bawah, ya kan? Hanya mengulas kembali supaya kita lebih paham dan memahami. Lalu berikutnya kita akan membaca meninggai. Itu kita belajar untuk membaca informasi dari brosur, dari papan-papan yang di jalan dengan cepat. Lalu berikutnya ada menulis pengumuman. Jika nanti adik-adik belajar untuk menulis sebuah pengumuman. Jadi ada informasi misalnya sebuah museum, sebuah toko, sebuah universitas atau apa, nanti adik-adik akan mencoba untuk menulis teks pengumuman, begitu. Kira dari 4 ini yang belum paham yang mana? Yang belum pernah dengar guys? Membaca memindai. Memindai itu apa, Pak? Membaca memindai itu kita membaca bukan secara perlahan-lahan, tapi secara cepat, hanya sekilas. Nah, berikutnya ya. Ini. Yang pertama, memahami kalimat perintah. Jadi ada fungsi perintah adalah untuk memerintahkan orang lain sesuai dengan kaitannya. Kalimat perintah itu digunakan untuk menyuruh orang atau mengajak ataupun membuat permintaan. Contohnya, ayo kita mengunjungi museum. Itu termasuk bagian ajakan, larangan, atau permintaan. Ajakan. Yang kedua ada jangan buang sampah sembarangan. Itu termasuk yang ajakan, larangan, atau permintaan. Larangan. Yang terakhir, tolong bawa buku sejarah itu. Itu termasuk yang mana? Ketika
Pemerintahan. Baik, insyaallah ya. Lalu ada karakteristiknya. Kalian perintah ini sering diakhiri dengan tanda seru. Tanda seru seperti apa? Seperti titik kebalik ya, benar sekali. Jadi kalian perintah saya diakhiri dengan tanda seru. Intonasinya naik di awal dan menurun di akhirnya. Di awal agak keras, di bawah agak di akhirnya turun. Untuk mengajak tindakan, mengajak khusus bisa bersifat ajakan nama permintaan. Nah, berikutnya ada penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital itu ada 4. Ada yang tahu? Belum tahu ya. Baik, yang pertama itu kalimat kapital atau huruf kapital itu diterangkan di awal kalimat. Jadi kalau kita ingin mengawali sebuah kalimat itu harus menggunakan huruf kapital. Lalu berikutnya ada nama tempat. Jadi kalau adik-adik mau menuliskan sebuah nama tempat, contoh Purworejo, Kebumen, Jakarta, misalkan itu harus menggunakan huruf kapital di depannya itu. Lalu berikutnya itu ada nama orang. Jadi kalau kita menuliskan sebuah nama, itu kita harus menggunakan huruf kapital di awal. Contohnya seperti Anggil, coba contoh huruf kapital nama orang. Contoh ini huruf kapital di nama orang. Menuliskan bagaimana? Depannya bisa di huruf si remaja, naiknya besar. Oh ya, jadi tentunya ada nama lembaga. Jadi kalau nama lembaga itu kan lembaga banyak banget ya. Ada lembaga sekolah, lembaga pemerintah, lembaga swasta, lembaga yang lain. Nah, contoh kalimatnya ini yang mencakup 4 ini penggunaan huruf kapital itu kami pergi ke Museum Nasional Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Nah, sampai sini sudah paham dengan huruf kapital adik-adik? Sudah, Pak. Sudah paham? Sudah. Sudah paham? Kita lanjut ya. Iya, Pak. Nah, berikutnya ada keterampilan membaca memindai. Pertama-tama itu kita mencari cepat. Membaca memindai berarti mencari informasi spesifik tanpa membaca teori teks. Jadi kita hanya mencari inti dari kalimat yang ada di sebuah tulisan. Jadi kita fokus pada informasi. Fokusnya itu pada kata kunci. Misalkan ada kata Universitas Muhammadiyah Purworejo. Itu kita fokus ke yang ada kata-kata universitasnya. Dan ini membantu menemukan data yang diperlukan dengan efisien. Jadi, cara ada sebuah jurnal ya, ada sebuah jurnal yang banyak banget. Itu kita tinggal pilih beberapa yang menurut kita itu informasi yang tepat. Terus contoh penerapannya, dengan cara dari buka halaman, mencari harga tiket, dari brosur sebuah museum. Ini contoh ya, coba jadi dilihat ke depan. Ini ada sebuah contoh brosur. Nah, kira-kira kalau kita menggunakan membaca memindai cepat tadi, ketika ada sebuah kesampaian yang seperti ini, kita hanya memilih beberapa yang menurut kita adalah yang intinya. Untuk berikutnya ini juga yang terakhir itu menulis teks pengumuman. Nah, dalam menulis teks pengumuman, pertama kita harus membuat tema pengumuman. Jadi buat penggunaan resmi, judulnya misalkan kunjungan ke museum. Nah, terus kita sertakan juga penting yang kedua, kita cantumkan hari dan tanggal kunjungan. Dan berikutnya ada sertakan waktu dan waktu pokoknya. Terus berikutnya ada persiapan siswa. Jadi ada sebutkan barang-barang yang wajib dan apa yang perlu dibuat siswa. Pastikan itu lengkap dan jelas. Di bagian akhirnya itu tuliskan
kalimat penutup yang sopan. Beri salam penutup. Jadi di akhir-akhir tulisannya dikasih kata-kata penutup. Nah, baik. Kita sudah sampai di penghujung pelajaran kita. Kira apa aja yang sudah kita pelajari? Kalimat perintah. Pertama ada kalimat perintah, terus Huruf kapital. huruf kapital. Apa lagi? Memindai, membaca memindai. Membaca Menulis memindai. pengumuman. Ya, oke. Saya kira sudah paham ya. Apakah ada yang ingin menanyakan? Kami di sini. Belum menemukan. Baik. Karena sudah siang ini, kita akan sedikit SBB. Ada yang pernah ini? Ya, silakan berdiri. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Lagi. Kaki kanan ke depan, kaki kiri ke depan, bisa jalan. Sayangnya ia-ialah teguk lutut dua-duanya, bisa duduk. Sayangnya ia-ialah angkat tangan ke depan, beberapa kali lambaikan. Orang datang, sayangnya ia-ialah orang yang datang, wajahnya terlalu dekat, menyebarkan. Sayangnya ia-ialah biar main kotak penting bersembunyi ditemukan. Sayangnya ia-ialah la 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 menandakan. Sayangnya ia-ialah curi ialah sakit, cinta ialah untuk ialah tuin ke lapang ia-ialah ia-ialah. Sayangnya ia-ialah. Silakan duduk lagi. Bagaimana, Jadi? Seru, baik. Ini ada sedikit ya. Mau ulang lagi nggak? Nggak usah ya. Baik, cukup lah ya. Baik, itu saja dari saya. Dan terima kasih karena Anda sudah mengikuti pelajaran berbagai hari ini dengan semangat, ceria, dan semoga bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Untuk terakhir, kira mau ada tugas enggak? Enggak banyak ya? Ya, nggak usah ya. Kita akan bertemu di pertemuan depan. Dan usahakan ketika di pertemuan depan semua sudah siap, tidak ramai di kelas ya. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari saya. Silakan berkemas. Sudah? Yuk, mari berdoa. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing ya. Cukup? Ya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Berdoa.